Bu, kok akhir-akhir ini kamu kelihatan kurus banget sih? Minum terus, bolak-balik ke kamar mandi, dan kelihatannya berat badan kamu juga turun banyak. Atau cuma firasatku ya? Ya, aku capek banget rasanya. Haus terus, kadang suka kabur, berat badan aku juga turun sekitar 5 kilo. Setelah aku cek kemarin, padahal makanku banyak. Dan nasiku juga keluar banyak. Aku takut aku kira setelah lahiran sakit diabetes itu sudah hilang. Ya Allah Bu, jangan dibiarkan begini. Kamu kok gak bilang sih dari kemarin? Ya udah kita nanti ke puskesmas ya, biar bisa diperiksa baik-baik. Ya, Mas. Aku takut kesehatanmu makin ngedrop. Nomor antrian 6. Silakan, Bu. Siang Ibu, masih ya, silakan. Sudah lama ya nggak ketemu. Selamat atas panggilan anaknya kemarin. Terima kasih, Bu. Gimana kondisinya sekarang? Tujuan saya ke sini, hari ini saya merasa cemas dan mudah marah. Saya juga mengalami nyeri di luka perineum yang belum akan sembuh habis lahiran kemarin, Bu. Produksi ASI saya juga menurun juga, padahal sudah konsumsi jamu pelancar ASI yang beli dari TikTok. Ibu, tidak ada yang namanya jamu pelancar ASI. Jadi Ibu nggak boleh minum jamu-jamu sembarangan ya. Nah, sebelumnya Ibu ada riwayat penyakit diabetes? Iya, Ibu, saya ada riwayat diabetes, tapi saya tidak kontrol ulang karena saya merasa diabetes saya memiliki sudah sembuh, harusnya Ibu bidan. Nah, gini ya Bu, saya izin menginformasikan bahwasanya penyakit diabetes itu bisa disembuhkan, namun bisa dikontrol naik turunnya gula darah, kadar gula darahnya itu. Nanti saya izin cek gula darahnya ya. Permisi Ibu, izin tangannya. Nah, Ibu, ini gula darahnya menunjukkan di angka 278 mg per desiliter. Jadi ini sudah melebihi dari batas normal. Nanti saya izin cek luka di perineumnya ya. Takutnya ada komplikasi. Jadi saya masih diabetes. Padahal saya kira sudah sembuh, Bu bidan. Sudah jamu ASI, maaf Bu bidan, saya tidak begitu paham tentang dunia kesehatan. Boleh Bu, silakan dicek. Iya, bukan apa-apa, saya paham. Nanti saya izin cek dulu ya luka perineumnya. Nah, Ibu, ini sudah saya cek lukanya. Untuk luka perineumnya harus dijaga terus ya kebersihannya. Bisa dengan cara mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memegang area lukanya, atau mengalirkan air bersih kemudian dikeringkan dengan lembut. Nah, Ibu juga harus teratur mengganti pembalut nifasnya. Nanti saya buatkan sel rujukan ke dokter. Kondisi bayinya sekarang bagaimana? Baik Bu bidan, alhamdulillah Bu, sejauh ini bayi saya sehat-sehat aja. Nyus saya juga aman, Bu. Wah, alhamdulillah kalau bayinya sehat-sehat aja. Nanti bisa dikonsultasikan lagi ya kalau ini ada apa-apa. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada Bu, mengenai alat kontrasepsi yang merekomendasi pas melahirkan apa ya Bu? Untuk kontrasepsi yang bisa digunakan pasca melahirkan, Ibu bisa memilih KB IUD, implan, atau suntik progestin. Nah, untuk KB IUD itu Ibu bisa masang 48 jam setelah melahirkan gitu. Oh, ternyata hebat juga ya Bu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Saya mungkin dengan suami saya dulu deh. Saya izin pamit ya Ibu. Iya. Terima kasih banyak Bu bidan. Terima kasih kembali, semoga Ibu sehat selalu ya. Selamat siang Dok. Siang Pak, siang Bu. Silakan dulu. Maaf sebelumnya saya ditemani Dek Koas. Ya, gak apa-apa Dok. Selamat siang Bu, siang Pak. Selamat siang dokter. Itu Dok, saya merasa sangat haus belakangan ini. Buang air kecil terus dan berat badan saya turun 5 kilo dalam sebulan. Saya juga merasa lemas dan pandangan kabur. Kemarin saya juga sudah ke puskesmas bersama Ibu bidan untuk konsultasi Dok mengenai luka perineum saya yang belum membaik. Oh begitu ya Bu. Apakah sebelumnya Ibu memiliki riwayat penyakit diabetes? Iya Dok, saya dulu sempat didiagnosis diabetes gestasional saat hamil. Tapi saya kira sudah sembuh Dok, jadi gak pernah ke dokter lagi. Namun ternyata dari Ibu bidan kemarin memberitahu bahwa diabetes saya ternyata masih ada hingga sekarang Dok. Oh gitu. Gitu ya Bu. Jadi perlu diingat ya Bu, untuk selalu konsultasi kesehatan, apalagi ini menyangkut diabetes. Sebelumnya, apakah pernah ada mengonsumsi obat-obatan, misalnya pereda nyeri atau semacamnya? Untuk obat sendiri tidak ada Dok, namun saya ada mengkonsumsi jamu yang waktu itu saya beli di TikTok Shop. Ternyata tidak direkomendasi ya Dok, begitu informasi yang saya dapat dari bidan malah kemarin. Benar sekali. Jamu yang tidak kita ketahui dari mana dan bagaimana produksinya sangat berbahaya untuk kesehatan. Dari gejala-gejala yang Ibu alami, dapat diindikasikan bahwa Ibu mengalami diabetes. Tapi untuk lebih lanjutnya, saya minta izin untuk cek gula darah dulu ya.
Kemarin saya dicek oleh bidangnya lah dok, tapi silakan diperiksa lagi untuk melihat perkembangannya dok. Nikolas, tolong diperiksa. Iya dok. Permisi Bu. Oke Bu, untuk hasilnya terbilang tinggi dan sudah dianggap diabetes mellitus. Tapi Ibu jangan khawatir, sekarang sudah ada obat yang aman untuk dikonsumsi oleh Ibu menyusui. Justru dengan minum obat ini, gula darah bisa lebih stabil dan produksi ASI ikut membaik. Saya resepkan Ibu untuk minum obat ini ya. Terima kasih dok. Begini dok, saya sedikit takut dok. Saya kan lagi menyusui, takut bayi saya kenapa-napa dan menyebabkan saya terganggu. Apa ini aman ya dok? Ibu tenang saja, jangan khawatir. Obat yang saya resepkan ini adalah metformin 500 mg. Fungsinya tuh untuk mengontrol kadar gula darah. Mengenai kondisi ibu yang sedang menyusui, saya ingin menerangkan bahwa metformin ini bisa sedikit keluar melalui ASI, tetapi jumlahnya tergolong sedikit dan tidak berbahaya bagi bayi. Selain itu, obat ini tidak memengaruhi jumlah ASI ibu, jadi tidak akan membuat produksi ASI menjadi lebih sedikit atau lebih banyak. Saya terangkan sekali lagi, metformin ini tidak berbahaya, tapi asal digunakan sesuai aturan. Tetap perhatikan kondisi bayi dan kondisi ibu juga. Bila ada perubahan yang mencurigakan, segera sampaikan kepada saya untuk segera ditangani. Dengan begitu, kesehatan ibu terjaga, bayi pun tetap aman. Nah, resep tadi bisa ibu tebus langsung di farmasi rumah sakit. Nanti petugas farmasi akan menjelaskan cara minumnya lebih detail, Bu. Begitu ya dok. Baik dok, terima kasih banyak. Saya dan suami akan segera mengambil obatnya. Ya, terima kasih kembali. Silakan ibu datang kembali dalam waktu seminggu untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Apabila ada keluhan lain, jangan ditunda dan segera ke rumah sakit ya Bu. Baik dokter, perkembangan kondisi penyakit saya akan saya konfirmasi kembali kepada dokter. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Saya juga Pak. Silakan duduk sana. Ya, permisi ya Pak. Baik Pak. Bapak kenapa ya ada di sini? Jadi di sini kami tuh mau menebus obat Pak yang sudah diresepkan oleh dokter. Jadi untuk resepnya tuh ini resep obatnya. Ini sih ya. Saya cek dulu ya Pak. Ya boleh. Tunggu Pak, untuk obatnya mau saya ambil terlebih dahulu ya. Ya boleh. Sekarang. Maaf ya Pak, maaf ya Bu. Agak lama soalnya di dalam ada kendala barusan. Iya nggak apa-apa Pak. Ya, ini untuk obatnya namanya metformin 500 mg. Untuk pengaplikasiannya bisa Ibu konsumsi 2 kali dalam sehari, itu setelah makan. Jangan digunakan ketika perut Ibu kosong karena nanti akan menimbulkan reaksi perih pada perut Ibu. Dan juga untuk penyimpanannya kalau bisa ini dijauhkan dari anak-anak ya Bu. Ini untuk obatnya. Boleh dibantu. Ini aman kan ya bu buat ikut menyusui? Aman kok Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Jadi sekarang lebih baik ya Bu. Baik itu saja Pak buat resepnya. Ya untuk obatnya cuma itu aja ya, sesuai dengan resepnya tadi. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Kami pamit dulu ya Pak. Ya. Mau silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Silakan. Masa aku pernah gagal menjadi seorang ibu yang menjadi diriku sendiri. Tapi aku tetap semangat untuk menghadapi cerita. Gak apa-apa, kamu sudah berjuang. Tuhan tidak mungkin kok membawa kita gagal sejauh ini. Pokoknya kita hadapi bersama-sama ya. Pasti Tuhan akan memberikan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan saya Dayan Waika Rashid. Saya Askari Fani Ali. Perwakilan dari Tribu 6 Ginekologi akan menjelaskan terkait dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2 pada pasien ibu hamil. Jadi, apa itu sebenarnya diabetes mellitus tipe 2? Diabetes mellitus tipe 2 itu adalah salah satu tipe diabetes mellitus yang diakibatkan karena adanya resistensi terhadap insulin. Apa sih resistensi insulin itu? Resistensi insulin adalah sel tubuh tidak dapat merespons terhadap insulin yang telah dilepaskan oleh pankreas.
Gejala dari diabetes mellitus tipe 2 yang pertama itu ada poliuria, yaitu peningkatan frekuensi buang air kecil akibat gula darah yang berlebihan itu harus dituangkan melalui urin. Yang kedua yaitu ada polidipsi, yaitu peningkatan rasa haus, dan yang ketiga yaitu ada polifagi, yaitu peningkatan nafsu makan. Kemudian ada pandangan kabur akibat penumpukan gula di dalam arteri retina, dan ada penyembuhan luka itu melambat, kemudian ASI berkurang dan keluhan psikis. Kemudian damage yang dilakukan oleh diabetes mellitus tipe 2 yaitu bayi besar, kemudian ada polyhydramnion, kemudian kenaikan BP tidak sesuai, dan infeksi berulang saat hamil. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tata laksana yang dapat dilakukan oleh dokter. Yang pertama yaitu menyarankan terapi insulin, kedua edukasi perkembangan diabetes mellitus, kemudian ada kontrol gula darah, ada edukasi kebersihan perineum, dan membersihkan dan merawat area luka yang terkena infeksi di perineum. Tata laksana apoteker terkait dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2 pada ibu hamil. Yang pertama adalah apabila diresepkan obat hipoglikemik oral atau OHO, berikan informasi keamanan dan efek samping obat kepada pasien. Memastikan keamanan dan edukasi efek samping obat kepada pasien. Edukasi penggunaan terapi insulin kepada pasien. Menyesuaikan tata laksana dengan dokter dan bidan, misalnya menambahkan obat pendukung, contohnya metformin atau vitamin B kompleks pada terapi insulin. Tata laksana bidan terkait dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2 pada ibu hamil. Edukasi produksi air susu ibu dan menjaga air susu ibu supaya kualitasnya tetap baik. Pendampingan psikologis untuk contoh kasus seperti baby blues. Lalu ada pemeriksaan bayi dari ibu yang DMG, melakukan antenatal care secara teratur, saran kontrasepsi, dan edukasi perawatan kebersihan luka perineum. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pada kasus Ibu R menggambarkan pentingnya kewaspadaan terhadap penyakit diabetes mellitus gestasional DMG yang dapat menjadi diabetes mellitus tipe 2 apabila tidak dilakukan kontrol setelah persalinan. Gejala seperti sering merasa haus, sering buang air kecil, pandangan kabur, dan penurunan berat badan adalah tanda nyata bahwa kondisi ini perlu penanganan lebih serius. Selain itu, faktor emosional seperti rasa cemas, mudah marah, dan kurangnya pengetahuan tentang perawatan pasca melahirkan justru memperparah kondisi ibu. Oleh karena itu, edukasi dan dukungan pasien sangat krusial agar mereka lebih paham cara menjaga kesehatan setelah persalinan. Peran tenaga medis juga sangat penting dalam memberikan informasi yang jelas dan memonitoring secara rutin agar diabetes mellitus gestasional tidak berkembang menjadi penyakit yang lebih kronis. Nah, dengan langkah ini, kondisi ibu dapat terjaga dan risiko diabetes tipe 2 dapat diminimalisir secara efektif. Dari video yang kita buat ini menekankan bahwa yang pertama edukasi pasca persalinan itu sangat penting. Jadi baik mengenai perawatan luka, produksi ASI maupun risiko penyakit yang mungkin berlanjut itu perlu diedukasikan secara lebih lanjut. Terus yang kedua ada obat medis yang diresepkan dokter seperti metformin dapat aman untuk ibu menyusui sehingga tidak perlu menggantinya dengan jamu atau obat yang belum terbukti secara ilmiah. Lalu, dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, dan tenaga farmasi menjadi kunci dalam membantu pasien menerima kondisi, patuh berobat, dan menjaga kesehatan diri sekaligus bayinya. Lalu yang keempat, kontrasepsi pasca melahirkan juga perlu dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan agar sesuai dengan kondisi medis ibu. Yang terakhir, dengan pengobatan teratur, kontrol rutin, dan dukungan emosional, ibu tetap bisa sehat, memproduksi ASI yang cukup, dan menjalani perannya dengan baik sebagai seorang ibu. Baik, secara keseluruhan, kisah dari Ibu R menjelaskan bahwa penyakit kronis seperti diabetes ini bukanlah akhir, tetapi awal untuk hidup sehat demi diri sendiri, anak, dan keluarga.